Saudara pemirsa, sebelum saya menjumpai saudara dengan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan, yaitu Yesus mati supaya kita hidup, Yesus menderita supaya kita berbahagia, Yesus terluka di atas kayu salib supaya kita sehat dan sembuh. Yesus Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin mengajak kita semua. Sebenarnya hasil yang kita peroleh, berkat yang kita peroleh daripada Tuhan, perlindungan yang kita peroleh daripada Tuhan, itu bergantung kepada kita juga sih. Ya. Jadi kalau saudara menomorsatukan Tuhan, mengutamakan Tuhan, maka Tuhan akan memberi kita berkat yang Ia janjikan. Kalau sudah menomorduakan Tuhan, bukan sudah dapat berkat nomor 2. Malah saudara mungkin sudah tidak tercatat sebagai daftar penerima berkat. Saya bukan mengatakan Tuhan seperti orang yang memberikan bantuan sosial. Tidak demikian. Tetapi nanti sudah dengarkan apa bunyi firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau dengar firman Tuhan yang luar biasa ini. Berkati kami dengan firman Tuhan ini. Engkau jamah telinga, mata, dan hati para pemirsa, semua saudara kami yang menyaksikan program ini, seluruh jemaat kami Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berkati mereka dengan firman Tuhan ini, supaya semua bertekad bersungguh-sungguh untuk menomorsatukan Tuhan, supaya kami menerima segala berkat terbaik, berkat yang nomor 1 juga daripada Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, ayat yang sangat terkenal, yaitu Matius pasal 6, sebenarnya ayat 25 sampai 34. Tetapi kita akan membaca ayat 33 saja. Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 25, pasal 6 ayat 25 sampai 34. Saya baca ayat 33 saja. Demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saya pakai kata-kata sederhana begitu. Kejarlah kerajaan Allah,
maka semua berkat itu akan mengejar kita. Nomor 10 kan kerajaan Allah, maka berkat Tuhan itu ngejar orang lain yang beriman. Saya tidak mutar-mutar firman Tuhan sekalian, tapi menurut pemahaman saya persis seperti itu. Mengapa kita sudah berdoa tapi tetap juga kering? Tidak ada berkat yang mengalir. Oleh karena saudara berdoa, tetapi saudara juga lebih percaya diri atau lebih percaya kepada ketergantungan kepada orang lain lebih daripada kepada Yesus. Hal yang pertama di sini, mengapa dikatakan bahwa ini yang harus kita kejar, nomor satu kan adalah kerajaan Allah. Mari saya baca untuk kita semua. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. 2 Korintus pasal 6 ayat 17 dan 18. Ini ayat yang luar biasa. Bunyinya begini. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Katakan amin. Itu tadi kuncinya di sini. Mendahulukan kerajaan Allah, maka saudara akan menjadi pangeran dan putri, atau bahasa lain prince and princess dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya tadi disuruh mengejar kerajaan Allah. Maksudnya mengejar kehidupan ekonomi saudara, kehidupan status saudara di hadapan Tuhan, tentu saja bukan manusia. Itu menjadi seperti pangeran dan putri dalam kerajaan Allah. Saya ingin menolong kita pada malam hari ini. Carilah kerajaan Allah, carilah semua yang berhubungan dengan kerajaan itu. Ingat, kerajaan itu ada rajanya. Kalau sudah mengejar kerajaan Allah, menomorsatukan kerajaan Allah, tentu sudah menomorsatukan Allah Bapamu yang Maha Kuasa, Allah Bapamu yang Maha Tinggi, yang kita kenal, yang saudara kenal, yang engkau kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ingat yang mengucapkan Injil Matius pasal 6 ini, ayat 25 sampai 34 itu langsung Yesus. Ini adalah rangkaian khotbah di bukit, saudara sekalian. Artinya apa? Kalau Yesus mengatakan demikian, maka kalau kita mengikutinya, maka benar-benar tadi, mari kita lihat kembali. Saya sangat yakin bahwa maka segala berkat itu akan ditambahkan. Plus ditambah. Sandang, pangan, papan yang diucapkan sebelumnya dalam ayat 25 dan sampai ayat berikutnya, itu akan ditambahkan kepada kita. Bukan hanya tambah baik, tapi juga tambah berkualitas. Sebentar selesai acara ini, selesai saya menyampaikan firman Tuhan, sudah silakan membaca Ulangan pasal 8 dan pasal 29. Di sana sudah akan kaget mendengar bahwa pakaian umat Tuhan yang dipakai setiap hari, di mana di padang gurun, sepatu atau kasut yang dipakai setiap hari, dipakai di padang gurun selama berapa? 40 tahun, tidak rusak, saudara sekalian. Saya selalu mengatakan kalau ada pakaian seperti itu, mungkin semua orang ribut. Ribut kenapa? Semua desainer dunia ini akan mengeluh karena orang kelamaan menggunakan sepatu dan pakaian.
sehingga mode-mode terbaru tidak laku. Saudara sekalian, saya ingin menolong kita semua. Ini satu bukti yang nyata bahwa kalau sudah mendahulukan Tuhan, Tuhan juga akan membuat prioritas pertolongannya, berkatnya dalam hidup saudara, dalam daftar skala prioritas di hadapan Tuhan akan menjadi prioritas di atas. Semakin saudara serius mencari Tuhan, semakin saudara mengutamakan Tuhan. Tuhan tadi apa? Sebagai raja, sebagai pemimpin tertinggi dalam hidup saudara sekalian. Maka segala berkat terbaik akan Tuhan limpahkan kepada. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Tuhan, tolong Tuhan, jamah hati para pemirsa, jamah hati seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami berbalik arah ketika kami mulai mau mengais-ngais kehidupan ini Tuhan kembali dalam kehidupan new normal sekarang. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya kami tetap punya sikap hati mendahulukan Engkau, mencari Engkau, dan skala prioritas dalam hidup kami, dalam pekerjaan kami adalah Tuhan Yesus Kristus. Nomor satu, teratas. Engkau sebagai Tuhan dan Raja kami. Berkati kami Tuhan dengan firman Tuhan ini, dan tambahkan segala berkat terbaik bagi hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.